Kompetensi dasar 3.5. Mengidentifikasi unsur membangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Indikator pencapaian kompetensinya 3.5.1. Mendata unsur membangun karya sastra dalam cerita pendek yang dibaca atau didengar. 3.5.2. Menjelaskan unsur-unsur membangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari teks cerita pendek. Baik, anak-anak, kita belajar identifikasi unsur cerita pendek. Namun, kita lebih dahulu harus tahu apa yang dimaksud dengan cerpen. Cerpen atau cerita pendek adalah karangan pendek yang berbentuk prosa. Sebuah cerpen mengisahkan sepenggal kehidupan tokoh yang penuh pertikaian, peristiwa, dan pengalaman. Ciri-ciri cerpen. Bentuk tulisannya singkat, padat, dan lebih pendek daripada novel. Sumber cerita dari kehidupan sehari-hari, baik pengalaman sendiri maupun orang lain. Terdiri kurang dari 10.000 kata. Lebih dari itu cenderung cerita panjang atau disebut novel. Tidak melukiskan seluruh kehidupan pelakunya karena mengangkat masalah tunggal atau sarinya saja. Tokoh-tokohnya dilukiskan mengalami konflik sampai pada penyelesaiannya. Sanggup meninggalkan kesan mendalam dan mampu meninggalkan efek pada perasaan pembaca. Penggunaan kata-katanya sangat ekonomis dan mudah dikenal masyarakat. Penokohannya sangat sederhana, singkat dan tidak mendalam, dan beralur tunggal dan lurus. Identifikasi cerpen. Mengidentifikasi cerpen artinya kegiatan menguraikan, menjelaskan, atau menelaah unsur-unsur yang membangun sebuah cerpen. Unsur membangun sebuah cerpen meliputi unsur intrinsik dan ekstrinsik. Ulangi, intrinsik dan ekstrinsik. Jangan lupa ya. Yuk, kita lanjut. Unsur intrinsik. Pertama adalah tema. Tema merupakan ide dasar atau pokok dari sebuah cerita. Dikembangkan yang kemudian akan membentuk isi cerpen. Berikutnya, latar. Unsur yang melatari sebuah cerita meliputi waktu, tempat, dan suasana. Berikut adalah tokoh atau penokohan. Tokoh atau penokohan merupakan penjabaran orang beserta peran dalam cerpen. Biasanya, peran tersebut berisi sifat-sifat para pelaku dalam cerita yang ditandai dari gaya bahasa, gerak-gerik tokoh, atau deskripsi dari si pengarang sendiri. Ada 4 jenis tokoh yang digambarkan dalam cerpen. Antara lain, protagonis, yaitu tokoh yang menjadi aktor atau pemeran utama dan mempunyai sifat yang baik. Antagonis, tokoh ini juga menjadi pemeran utama yang menjadi lawan daripada tokoh protagonis. Tokoh antagonis memiliki watak yang negatif seperti iri, dengki, sombong, angkuh, congkak, dan lain-lain. Tritagonis, tokoh ini adalah tokoh penengah dari protagonis dan antagonis. Tokoh ini biasanya memiliki sifat yang arif dan bijaksana. Sedangkan yang keempat, figuran.
Tokoh ini merupakan tokoh pendukung yang memberikan tambahan warna pada cerita. Penokohan atau penokohan watak dari 4 tokoh tadi akan disampaikan dengan 2 metodenya. Di antaranya, yang pertama adalah analitik. Analitik yaitu sebuah metode penyampaian oleh penulis mengenai sifat atau watak tokoh dengan cara memaparkan secara langsung, seperti keras kepala, penakut, pemberani, pemalu, dan lain sebagainya. Dramatik yaitu sebuah metode penyampaian sifat tokoh secara tersirat. Biasanya disampaikan melalui tingkah laku si tokoh dalam cerita. Jadi ada 2 metode penokohan. Yang pertama secara analitik dan dramatik. Berikutnya anak-anak yaitu alur atau plot. Alur adalah urutan jalan cerita dalam cerpen yang disampaikan oleh penulis. Tentu dalam penyampaian cerita ada tahapan-tahapan alur yang disampaikan oleh sang penulis. Apakah itu? Yang pertama, tahap perkenalan. Yang kedua, tahap penancakan. Yang ketiga, tahap klimaks. Kemudian keempat, anti klimaks. Dan yang terakhir, yang kelima adalah tahap penyelesaian. Alur atau plot itu kita kenal ada 2. Alur maju dan alur mundur. Namun ada lagi alur maju mundur. Namun di dalam cerpen cenderung menggunakan alur maju atau alur mundur. Alur maju, alur ini menggambarkan jalan cerita yang urut dari awal perkenalan tokoh, situasi, lalu menimbulkan konflik, hingga puncak konflik dan akhir penyelesaian konflik. Intinya adalah pada alur maju ditemukan jalan cerita yang runtut sesuai dengan tahapan-tahapannya. Sedangkan alur mundur, penulis menggambarkan jalan cerita secara tidak urut. Bisa saja penulis menciptakan konflik terlebih dahulu, setelah itu menengok kembali peristiwa yang menjadi sebab konflik itu terjadi. Berikutnya anak-anak, sudut pandang. Sudut pandang merupakan strategi yang digunakan oleh pengarang cerpen untuk menyampaikan ceritanya. Baik itu sebagai orang pertama, kedua, atau ketiga. Bahkan acap kali para penulis menggunakan sudut pandang orang yang berada di luar cerita. Berikut gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan ciri khas sang penulis dalam menyampaikan tulisannya kepada publik. Baik itu penggunaan majasnya, diksi, dan pemilihan kalimat yang tepat di dalam cerpennya. Amanat. Amanat adalah pesan moral atau pelajaran yang dapat kita petik dari cerita pendek tersebut. Di dalam satu cerpen, moral biasanya tidak ditulis secara langsung, melainkan tersirat dan akan bergantung sesuai pemahaman pembaca akan cerita pendek tersebut. Unsur ekstrinsik cerpen. Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur cerpen yang berada di luar karya sastra. Akan tetapi, secara tidak langsung unsur ini mempengaruhi proses pembuatan satu cerpen. Yang pertama, latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat merupakan faktor lingkungan masyarakat sekitar yang mempengaruhi penulis dalam membuat cerpen tersebut. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penulis. Di antaranya sebagai berikut ya. 1. Ideologi negara. 2. Kondisi politik. 3. Kondisi sosial. Dan keempat, kondisi ekonomi. Yang kedua, latar belakang penulis. Latar belakang penulis terdiri dari beberapa faktor. Di antaranya adalah 1. Riwayat hidup penulis. 2. Kondisi psikologis.
Yang ketiga, aliran sastra penulis. Dan yang ketiga, nilai yang terkandung di dalam cerpen. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah 1. Nilai agama, 2. Nilai sosial, 3. Nilai moral, 4. Nilai budaya. Pertanyaan-pertanyaan seputar identifikasi cerita pendek. Pertama, apakah judul cerpen atau film pendek menarik untuk membaca atau menontonnya? Yang kedua, apakah judul cerpen mencerminkan isi cerpen? Yang ketiga, pada akhirnya, apakah yang ingin disampaikan dalam cerpen atau film tersebut? Yang keempat, penceritaan cerpen atau sudut pandang atau point of view cerpen atau film ini diciptakan berdasarkan teknik apa? Yang kelima, ceritakan kembali siapa tokoh-tokoh dalam cerpen atau film yang ditonton atau dibaca. Oke, demikian hari ini pelajaran kita, yaitu tadi tentang apa? Tentang identifikasi cerpen dalam konteks cerita pendek. Baiklah anak-anak, kita akan lanjutkan di pelajaran berikut. Demikian, terima kasih. Selamat belajar, maju terus.